Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan sejarah yang terkenal megah dan indah. Namun, di balik kemegahannya Candi Borobudur menyimpan berbagai mitos dan misteri yang masih dipercaya hingga saat ini. Siapa yang tidak tahu dengan Candi Borobudur? Tempat bersejarah di Indonesia ini telah menjadi destinasi wisata terkenal dan favorit bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun, di balik terkenalnya Candi Borobudur juga merupakan salah satu situs keajaiban dunia tersebut. Ada banyak sekali hal yang tersembunyi dari Candi Borobudur yang masih menjadi misteri dan jarang kita ketahui. Yang pertama, misteri relief yang tersembunyi. Borobudur adalah candi dengan arsitektur yang sangat rumit dan memiliki banyak relief atau ukiran patung. Jika pengunjung jeli, terdapat salah satu relief tersembunyi yang ditimbun tanah yang terletak di bagian paling bawah candi. Nama relief tersebut adalah Kamandatu. Kamandatu ini terdiri dari 160 relief yang menggambarkan adegan sutra karma wibangga alias hukum sebab akibat. Ternyata, bagian dari relief tersebut menggambarkan mengenai aktivitas terkait nafsu dan sifat buruk manusia, seperti bergunjing, menyiksa, membunuh, hingga aktivitas seksual dengan berbagai posisi. Karena dianggap vulgar dan tidak layak diperlihatkan, relief ini akhirnya ditimbun. Kemudian yang kedua, misteri arsitek. Ini menjadi satu misteri terbesar dari keberadaan Candi Borobudur. Sebagai salah satu situs peninggalan sejarah masa lalu, tentu orang bertanya-tanya, bagaimana bisa Candi Borobudur dibangun sedemikian megah? Mengingat zaman dahulu tidak terdapat peralatan bangunan yang canggih seperti saat ini. Pertanyaan lain yang mungkin hinggap di benak sebagian orang adalah siapakah sosok arsitek atau orang yang merancang bangunan Candi Borobudur. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah melalui kepercayaan dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat meyakini sosok yang membangun Candi Borobudur adalah Gunadarma, yang kemudian sosoknya dianggap menjelma menjadi pegunungan Menoreh yang lokasinya masih berada di sekitar candi. Adapun pemandangan pegunungan Menoreh yang berada di kawasan Gunung Ayam-Ayam sekilas tampak seperti sosok yang sedang tidur di atas pegunungan. Hal inilah yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan sosok Gunadarma. Yang ketiga, misteri jam raksasa. Candi Borobudur tidak hanya berfungsi sebagai tempat peninggalan peradaban Buddha saja, namun diyakini memiliki fungsi astronomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya jam matahari raksasa yang mengandalkan sinar matahari untuk beroperasi. Tak banyak yang menyadari adanya jam tersebut. Namun jam raksasa tersebut dapat dilihat dengan mengamati bagian relief yang menggambarkan bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, bentuk simetris bangunan Candi Borobudur yang memiliki sisi sejajar dengan arah gerakan matahari dari timur ke barat membuat Borobudur diyakini sebagai alat perekam gerakan langit. Lalu bagaimana cara membacanya? Hal ini juga tak banyak diketahui. Namun yang pasti, hal ini membuktikan pada masa lalu masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan ilmu astronomi dalam kehidupan mereka. Yang keempat, misteri patung singa urung. Ketika memasuki Candi Borobudur, pengunjung dapat melihat pada sisi kiri dan kanan candi terdapat patung singa yang diberi nama singa urung. Usut punya usut, patung singa urung ini yang dalam bahasa Jawa berarti harimau gagal, ternyata memiliki mitos yang cukup seram. Menurut mitos yang beredar, jika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar,
maka dia akan didatangi singa dan akan selalu dihantui dalam mimpi. Selain itu, mitos yang tak kalah bikin merinding adalah bagi sepasang kekasih yang mendekati patung tersebut, mereka akan putus atau malah gagal menikah. Namun begitu, mitos ini masih berupa mitos. Belum ada pembuktian yang cukup kuat yang dapat menjadi pembenarannya. Kemudian yang kelima, misteri peninggalan Nabi Sulaiman. Sudah menjadi rahasia umum, Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah dari peradaban agama Buddha yang tercipta pada masa dinasti Sailendra. Namun, seorang ahli matematika Islam yang berasal dari UIN Jakarta, yakni Fahmi Basyah, menyatakan hal yang lain. Melalui penelitiannya yang telah dilakukan selama 36 tahun lamanya, dia menyatakan Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Pernyataan Fahmi Basyah tersebut juga bukannya tanpa gagasan atau argumen pendukung yang kuat. Dia menunjukkan beberapa relief-relief seperti yang tertulis pada Al-Quran, lantas mencocokkannya dengan sejarah Nabi Sulaiman. Lebih lengkap lagi, dia menunjukkan letak di mana kerajaan Ratu Bilqis, yaitu Candi Ratu Boko, serta menemukan surat emas yang bertuliskan Bismillah yang dikirim oleh Nabi Sulaiman kepada sang ratu yang ditemukan di dalam kolam Candi Ratu Boko. Adapun gagasan Fahmi Basyah tersebut sempat menghebohkan publik, terutama di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Banyak yang menolak gagasannya, tetapi tidak sedikit pula yang setuju dengan pendapatnya tersebut. Candi Borobudur yang merupakan masterpiece tentu menimbulkan banyak tanda tanya yang hingga saat ini masih belum bisa ditemukan jawaban pastinya. Penelitian demi penelitian telah dilakukan, namun masih terdapat beberapa misteri selain misteri-misteri seperti di atas yang masih belum dapat diungkapkan. Candi Borobudur memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap di dunia. Pencurian arca marak terjadi. Arca kepala Buddha asli marak dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik, kolektor, dan pasar ilegal. Dari 504 arca Buddha, banyak arca yang ditemukan dalam kondisi yang tanpa kepala,